sistem kardiovaskular ya. Selanjutnya kita lihat ini paru-paru. Paru-paru mulai dari hidung, kemudian faring, ya, faring yang nggak kelihatan di sini, ya, karena dia berbatasan dengan di area belakang kan ya, hidung, itu kan hidung, kemudian ada faring yang berbatasan dengan rongga hidung, itu namanya nasofaring, yang berbatasannya dengan rongga mulut namanya orofaring, yang berbatasan dengan laring itu namanya laringofaring, gitu ya. Jadi berarti hidung, faring, trakea, laring, kemudian ke bawahnya adalah trakea. Oke ya, trakea ini nggak kelihatan, yang kelihatannya udah di area yang bawah ya, karena memang dia di depan ini ketutup ya, ketutup sama ada ini ya, vena ya, vena cava, aorta ketutup. Jadi sebenarnya ini manjang ke sini. Ini trakea ya, yang berupa ada yang biru-biru ini, yang melingkar-lingkar ini kan tersusunnya cincin tulang rawan. Ya, trakea ini dia bercabang-cabang menjadi bronkus kanan dan bronkus kiri. Dari bronkus bercabang ke yang lebih kecil-kecil lagi, namanya bronchiolus. Ya, bronchiolus juga ada bronchiolus terminalis, kemudian yang paling kecil lagi itu adalah alveolus. Alveolus ini dia cabang yang paling kecil-kecilnya itu dia yang nanti akan membentuk jaringan paru-paru, gitu ya. Oke, sudah sampai di misalnya alveolus, kita tinggal lihat bahwa paru-paru itu terdiri dari yang kanan itu ada 3 lobus ya, superior, medial, inferior ya, 3 lobus. Kemudian yang sebelah kiri itu ada 2 lobus, yaitu superior sama inferior. Paru-paru ini sendiri dilapisi oleh lapisan namanya pleura ya. Pleura ini jadi kan melapisi paru-paru ini. Sebenarnya kan paru-paru ini sendiri jaringannya kalau di dalamnya ini spongy gitu ya. Kalau di ini gitu kan ya, tapi di luarnya kan mengkilat gitu ya, mengkilat gitu kan ya, sama aja kayak misalnya ini juga dalamnya itu kan kalau diginiin empuk, tapi di luarnya mengkilat ya. Jadi nah ini adalah ada selaputnya, namanya itu pleura. Pleura yang nempel di paru-paru ini namanya pleura visceralis ya, visceralis. Jadi ada lagi pleura yang di luar paru-paru yang nempelnya di dinding dada, di dinding ini. Jadi ini kan ada paru-paru ya, terpisah dong dengan dinding dada ya enggak. Nah jadi yang melapisi paru-paru ini adalah pleura visceralis. Kemudian yang melapisi dinding dada ini itu adalah pleura parietalis ya. Jadi ada space sebenarnya antara si pleura ya. Ini kan si dinding dada gitu ya, iga ya. Jadi di antara ini dengan si iga ini kan berarti ada space ya enggak, ada batas pemisah ya. Jadi nanti si pleura parietalis itu nempelnya di dinding dada gitu ya. Nah jadi di antara pleura ini dengan di antara pleura yang nempel di dinding dada itu sebenarnya ada space yang bisa terisi oleh cairan, tapi normalnya cairannya itu sedikit saja ya. Jadi biasanya untuk mencegah friksi gitu kan, gesekan antara pleura parietal sama visceralis ketika paru-paru mengembang mengempis ya. Tetapi rongga atau space ini pada kondisi-kondisi patologis atau kondisi tertentu dia bisa terisi oleh udara, darah, nanah, air, itu bisa terisi ya, sehingga justru di pleuranya ini, di kantong pleuranya ini terisi. Kalau terisi berarti kan dia akan mendesak si paru-paru ini, sehingga si paru-parunya jadi kempes yang dinamakan kolaps ya. Jadi kalau di foto ronsen itu nanti kelihatan itunya putih gitu ya. Jadi bisa berupa udara, bisa berupa cairan, bisa berupa darah ya. Misalnya kalau seseorang terkena cedera gitu kan, cedera kemudian tulang iganya
apa namanya, patah misalnya kayak gitu kan ya, misalnya karena kecelakaan atau apa, terus ada udara luar yang masuk ya ke pleura ini, sehingga nanti udara luar yang bertekanan positif masuk ke sini mengisi rongga pleura. Jadi nanti si paru-parunya akan tertekan, si rongga pleura ini akan terisi oleh udara gitu kan ya. Dan ini kondisi kegawat daruratan ya. Jadi karena apa? Karena paru-paru berarti kan dia akan kempes, nggak bisa ngembang sempurna dan harus kondisi gawat atau kondisi emergensi gitu kan ya, dimana nanti ini harus segera dikeluarkan si udara tersebut gitu ya. Nah bisa juga misalnya terisinya oleh darah, bisa juga oleh nanah gitu ya. Misalnya nih pada kasus-kasus penderita TBC yang tidak diobati dengan